Freddy Pilor, Guru Asuransi. Apa sih peran komersialisasi independen dalam industri asuransian Indonesia? Seperti kita ketahui bersama bahwa ada peraturan OJK ataupun regulasi yang mensyaratkan, yang mengharuskan fungsi dan peran komersialisasi independen untuk dapat memihak ataupun melindungi kepentingan-kepentingan konsumen ataupun masyarakat Indonesia terkait dengan kepemilikan produk asuransi. Ya, jangan sampai katakanlah perusahaan-perusahaan asuransi dalam melakukan fungsi dan perannya kepada masyarakat luas ternyata menyalahi aturan-aturan regulasi yang ada, ya. Dan seperti kita ketahui bersama, Jiwasraya, Bumi Putra, Wana Arta, saya tidak tahu persis apa fungsi komersialisasi independen di dalam perusahaan tersebut, ya. Apakah mereka tidak tahu bahwa perusahaan tersebut cenderung ataupun mengarah ke sana? Apa mereka tidak tahu? Atau mungkin komersialisasi independen di dalam perusahaan tersebut dapat di-steer, dapat dikendalikan, dapat diarahkan oleh direksi atau komisaris-komisaris lain. Nah, oleh sebab itu, saya mendukung penuh, ya, pemberdayaan komersialisasi independen dalam industri asuransian agar pemegang polis ataupun tertanggung ataupun konsumen asuransi Indonesia dapat betul-betul dilindungi. Jangan sampai kasus-kasus Jiwasraya, Wana Arta, Bumi Putra, dan lain-lain terulang kembali. Saya tidak tahu persis juga bagaimana fungsi dan peran komersialisasi independen di dalam perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang menjual unit link. Begitu banyak kesalahan unit link dijual oleh masyarakat luas, ya, kepada masyarakat luas oleh para pemasar. Saya tidak tahu persis apa fungsi dan peran komersialisasi independen selama ini, yang selama tahunan, ya, tidak menenggarai, tidak memahami, tidak mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penjualan unit link ini. Saya tidak tahu persis, ya. Mestinya para komisaris independen tersebut dapat ditanyai, dapat diinterogasi, tanda petik, ya, dapat dimintain pertanggungjawaban apa fungsi mereka dalam di dalam apa, dalam komisi tersebut, Board of Commissioners. Mestinya komisaris independen dapat memahami bahwa akan terjadi ataupun akan mengarah suatu kesalahan dalam pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian dalam aturan kan jelas bahwasannya komisaris independen adalah pihak utama, dan kemudian mereka bisa dapat melakukan dissenting opinion bila mana pendapat mereka tidak sesuai dengan komisaris lain, ya. Dan komisi independen bisa juga menyurati regulator dalam hal ini OJK bila mana telah terjadi suatu hal-hal yang tidak pantas di dalam perusahaan asuransi. Nah, saya berharap masyarakat luas dapat memahami bahwasannya peran dan fungsi komisaris independen dalam perusahaan asuransi Indonesia, ya, dapat Anda surati, dapat Anda buat kirimi surat, tanyakan, mintakan kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka. Komisaris independen harus dapat menerima surat dan dapat menjawab, menanggapi surat-surat daripada masyarakat luas yang ditujukan kepada Anda semua. Semoga dengan adanya Persatuan Komisaris Independen Asuransi Indonesia dapat memperkuat, dapat membuat citra industri asuransi Indonesia dapat lebih baik. Dan tentunya fungsi dan peran komisaris independen ini dapat pula menimbulkan kepercayaan masyarakat luas terhadap perusahaan asuransi di mana komisaris independen tersebut berada. Semoga masing-masing komisaris independen dapat betul-betul melakukan fungsi dan perannya agar industri ini menjadi lebih dapat dipercaya. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.